Banjarmasin yang berumur 497 tahun diharapkan kedepannya akan bisa mendongkrak pembangunan yang akan menjadi ciri wajah kota. Barometer dari pembangunan ini adalah pendapatan asli daerah. Sementara Banjarmasin hanya memiliki pendapatan pada perdagangan wan jasa. Sehingga kedua sektor tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Di antaranya retribusi wan pajak daerah. Banjarmasin yang berumur 497 tahun atau hampir setengah abad diharapkan ke depannya akan bisa mendongkrak pembangunan yang akan menjadi ciri atau mempercantik wajah kota. Barometer dari pembangunan ini adalah pendapatan asli daerah. Sementara Banjarmasin karena memiliki pendapatan lain selain perdagangan wan jasa, sehingga kedua sektor tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan, di antaranya retribusi wan pajak daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin pun diminta harus bisa mengimbangi pendapatan dengan belanja. Demikian dipadahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F. Waitakoni Prima TV, tengah hari Senin 11 September 2023. Politisi Partai Golkar ini menyatakan selama 5 tahun ini ternyata tren belanja SKPD selalu mengalami peningkatan, mestinya diimbangi dengan pendapatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan ini ya bersumber dari pajak dan retribusi daerah, pajak daerah. Nah, sekarang pajak daerah dan retribusi daerah ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa ada penggabungan antara pajak dan retribusi jadi satu perda. Sedang pembahasan sekarang. Mudah-mudahan dengan potensi-potensi itu adalah bisa menggali pendapatan asli daerah kita Kota Banjarmasin. Dengan syarat mungkin begini, pemerintah kota dan saudara wali kota bisa menekan kepada SKPD yang 11 SKPD yang sebagai SKPD penghasil, ya. Betul-betul bagaimana cara pengelolaan dan bisa menarik PAD ini jangan terlalu banyak loss. Tentu dibuatkan aturan, payung hukumnya bagaimana. Menurut Matnor Ali F, instansi terkait harus benar-benar jeli, terutama pada pajak nang dititipkan warga, wayah makan di rumah makan atau restoran. Dikhawatirkan pengelola atau pengusaha dari rumah makan atau restoran tersebut kada maksimal menyetorkannya pada pemerintah kota. Sehingga nang dirugikan, ujar Matnor Ali F, kada hanya pemerintah kota, tapi warga nang sudah terpotong dananya. Apakah bisa maksimal mereka itu betul-betul yang datanya valid ya, bisa menyetorkan ke kas daerah sesuai dengan pajak yang dititipkan. Sementara jangan sampai dirugikan masyarakat itu ketika makan terpotong pajaknya. Sementara pengelola makan restoran tidak maksimal dia menyetorkan pada uang titipan. Itu satu. Ini banyak terjadi yang di tempat kita ini yang masih belum maksimal. Itu retribusi. Retribusi ini masih banyak, saya rasa mungkin legalitasnya yang di luar legal, ya, tapi yang dilaporkan yang legal gitu ya. Banyaknya yang legal, yang ini yang terjadi berpotensi sumber kebocoran. Nah, ini harus dibenahi ini pemerintah kota, saudara, siapapun jadi wali kotanya betul-betul berpikir menggali yang dua komponen ini sehingga juga bisa meningkat. Jangan terjadi bocor. Kalau bocor berarti menguntungkan diri sendiri. Pada SKPD itu aja, misalnya bisa digunakan untuk mereka, tapi tidak ada masalah. Saya sering kali ketika saya rapat, saya berikan patokan target. Nggak berani. Kalau berdasarkan hitungan analisa, itu bisa masuk. Nah, karena tadi kalau dia masuk, ya mungkin ya kebocorannya itu tidak ada. Bocornya itulah bisa menguntungkan ke pribadi. Bagaimana kita bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat Kota Banjarmasin? Matnor Ali F berharap pembangunan di Kota Seribu Sungai ini akan semakin merata dan meningkat karena kada hanya menambah keindahan kota, tapi menambah pula kunjungan wisata di Kota Seribu Sungai ini.